Kita akan lanjutkan dan saya share screen dulu materi kita. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. ya, boleh, silakan. Kan tadi tugasnya ada yang tidak memungkinkan gitu, Pak. Jadi itu Ya. dibuat nol aja atau dibilang, Pak, alasan dia tidak bisa? Dicoba dikerjakan dulu, misalnya dikerjakan ternyata dia tidak bisa. Nah, langsung bikin di sampingnya tidak bisa, ya. Dibuat Sebab alasannya, Pak. Anda usah. Yang penting dikerjakan dulu. Nanti dikerjakan dulu, ternyata dia mentok tak bisa. Ya udah, bikin di sampingnya tidak bisa. Saya akan melihat, oh ini tidak bisa. Tetapi kalau langsung dibuat kata-kata tidak bisa saja tanpa ada dikerjakan dulu, nah itu yang tak boleh ya. Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi tadi ada operasi matriks kita sudah lihat dari basic operasi, basic mathematical operation, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Nah, jadi sekarang kita akan lihat matriks inverse. Tapi sebelumnya bagaimana jika matriks itu kita bagi, Pak? Nah, misalnya A. Nah, bagi itu menurut saya tidak akan bermasalah. Kenapa? Misalnya A. Bagaimana jika A itu kita bagi dua, Pak? Nah, itu kan sama dengan setengah A. Bagi itu sama dengan sepersekian dikali dengan sepersekian ya. Misalnya A dibagi 4, berarti itu kan A dikali seperempat atau seperempat A. Maka nanti seperempat itu ya dikalikan ke dalam elemen-elemen matriksnya. Seperti perkalian skalar tadi. Jadi sudah lengkap ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada inverse matrix ya. Nah, ternyata ada suatu keunikan dari matriks itu, di mana matriks itu punya inverse, dan inverse-nya ini nanti bisa dimanfaatkan untuk menentukan nilai-nilai daripada matriks itu sendiri. Nah, apa itu inverse matrix? Jadi, inverse matrix, sebentar. Oke. Jadi inverse matrix adalah kebalikan daripada matriks itu sendiri. Nah, sekali lagi, kebalikan atau lawan daripada matriks itu sendiri. Biasanya, lawan dari suatu bilangan itu adalah minusnya kalau dia skalar ya. Kalau dia suatu bilangan skalar, misalnya 2, lawannya berapa? Ya min 2. 8, berapa lawannya? Min 8 ya. Nah, sekarang kita lihat kalau matriks seperti apa kebalikannya ya. Jadi istilah inverse ini biasa dipakai dalam aljabar. Inverse dari 2 adalah setengah. Nah, karena 2 dikali dengan setengah adalah 1. Dan bilangan 1 ini merupakan bilangan identitas. Nah, ini untuk konsep matrik. Jadi sekali lagi, inverse dari 2 itu lawannya adalah setengah, karena 2 dikali setengah sama dengan 1, dan 1 itu disebut sebagai identitasnya, 1 per. Jadi kita akan lihat mudah saja mencari inverse suatu anggota himpunan bilangan rasional tanpa nol terhadap perkalian. Inverse dari bilangan rasional A adalah 1 per A. Nah, ini membedakan ya. Mencari suatu anggota himpunan bilangan rasional tanpa nol terhadap perkalian. Nah, artinya perkaliannya tidak ada nol. Inverse dari bilangan rasional A adalah 1 per A. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Dalam matriks juga sama. Nah, jadi ini sebelumnya ini bilangan rasional itu ya 1, 2. Kalau yang saya sampaikan tadi itu 2 min 2, 4 min 4 itu kan lawan daripada, kalau itu lebih kepada vektor sebetulnya. Tetapi sama saja. Misalnya 1 kali 10 pangkat, misalnya 2 pangkat min 1. Itu lawannya kan pasti 2 pangkat 1. Ya, juga min dan plus itu dijadikan lawan daripada suatu bilangan ya.
Nah, dan untuk vektor kita pakai tanda minus itu untuk lawannya. Biasa di dalam fisika seperti itu. Tetapi kalau kita kembalikan kepada konsep bilangan rasionalnya, maka bilangan rasional itu inversnya 1/A. Kenapa 0 tidak termasuk? Misalnya 0 kan lawannya seharusnya kan 1/0. Nah, ingat 1/0 itu nilainya adalah berapa Tak nilai hingga. 1/0? Tak berhingga. Tak Ya. hingga, Pak. Hingga, Pak. 1 dibagi dengan nilai yang sangat kecil, sangat kecil. Hasilnya yang banyak ya, tak berhingga. Jadi dalam matriks juga sama seperti yang dijelaskan. Jika AB sama dengan 1, maka bukan AB sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas, maka B merupakan inverse matriks A. Dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi ini seperti ini ya, mana pena saya? Ini kita punya sebuah matriks A, atau kita tidak usah bicara matriks dulu, tetapi kita sekarang bicara bilangan atau vektor pun tidak masalah ya, skalar pun atau vektor boleh. Ini A, lalu kita punya inverse daripada A ini. Inverse daripada A itu kan adalah A pangkat min 1. Sepakat? A pangkat min 1 itu kan 1/A kan? Iya, betul, Pak. Ya, Pak. Nah, maka ini hasilnya adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena A dikali A min 1 ini sama juga dengan A dikali 1/A. A dikali 1/A kan sama dengan A/A. A/A yang hasilnya sama dengan 1. Nah, ya. Tetapi di dalam hal ini, sekali lagi, jadi kalau ini hasilnya sama dengan 1, maka A pangkat min 1 ini kita sebut sebagai matriks inverse. Maaf, sebagai inverse daripada A. Kita belum bicara matriks. Ini kalau dia skalar atau vektor. Sekali lagi, A dikali 1/A, atau A pangkat min 1 itu sama dengan 1, maka A min 1 ini kita sebut sebagai inverse daripada A. Kebalikan daripada A. Nah, bagaimana jika dia suatu vektor, suatu matriks? Nah, jadi suatu matriks apabila ada A dikali B sama dengan I, maka B ini kita sebut sebagai inverse matriks daripada A. Nah, ya. Ini kan boleh saja, boleh juga ini. Apabila saya buat di sini B sama dengan A min 1, maka ini dapat saya tulis gimana? A dikali B. Iya kan? Nah, kan seperti itu. A dikali B sama dengan 1 apabila B-nya sama dengan A pangkat min 1, atau matriks inverse atau inverse daripada A itu sendiri ya. Nah, jika A dikali dengan inverse matriksnya dia sendiri atau B, contoh ya. Jadi ini boleh C, boleh D, boleh apa terserah. Jadi tidak mesti B. Boleh juga ini misalnya AC sama dengan 1. Misalnya, di mana C sama dengan A pangkat min 1. Ya juga boleh. Terserah. Yang jelas C itu adalah A pangkat min 1. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang untuk matriks, sekali lagi, untuk matriks, oke, saya balikan dulu sebelum saya lanjutkan biar tak bingung. Apabila ada dua buah skalar atau vektor kita kalikan dengan bilangan dia yang sama, contoh A dikali A min 1 sama dengan 1, atau A dikali B, AB sama dengan 1, di mana B adalah A pangkat min 1, atau bisa juga saya tulis AC sama dengan 1, otomatis C-nya sama dengan A pangkat min 1. Nah, dari mana ini datangnya? Langsung saja, AC sama dengan 1 ya. Maka C sama dengan 1/A, yaitu sama dengan A pangkat min 1. Nah,
Apabila ini berlaku, maka satu ini kita sebut sebagai identitas. Nah, ini tadi yang dijelaskan ya. Identitas. Nah, satu itu. Sedangkan untuk matriks, apabila ada dua buah matriks yang kita kalikan, matriks A dikali matriks B, hasilnya sama dengan I, di mana I itu adalah matriks identitas. Sekali lagi, jika I ini adalah matriks identitas, maka bisa dipastikan B ini adalah matriks inverse dari A. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Sekali lagi saya ulangi, apabila matriks I ini adalah matriks identitas. Nah, sekali lagi, jika I ini adalah matriks identitas, maka B ini merupakan inverse matriks daripada A. Nah, seperti itu. Atau kebalikannya, apabila, contoh, saya buat A, C sama dengan D, atau sama dengan I, boleh. Apabila C ini adalah matriks inverse dari A, maka dapat dipastikan I ini adalah matriks identitas. Nah, bisa dipahami ya? Pernyataannya ada dua. Apabila I ini adalah identitas, matriks identitas, maka B ini adalah inverse matriks dari A. Sebaliknya, apabila C ini adalah matriks inverse dari A, maka bisa dipastikan I ini adalah matriks identitas. Nah, tapi untuk mencari inverse, sebuah matriks tidak semudah mencari inverse bilangan rasional. Kalau bilangan rasional tadi kan misalnya 2, maka inverse-nya adalah 1/2 atau 2 pangkat min 1. Ya. Ini kan 2 pangkat 1 nih. Ini 2 pangkat min 1. 3. 3 ini kan sama saja dengan 3 pangkat 1. Inverse-nya 1/3 atau sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, tetapi kalau matriks tidak semudah ini, kita perlu memperhitungkannya ya. Sekarang kita lihat. Jadi ini ada, apabila ada matriks A, misalkan seperti ini, nah, kita diberikan matriks A seperti ini, maka inverse dari dan B adalah min 2, 3, min 1, 1. Nah, kita lihat di bawahnya. Ya, ini kita sekarang punya dua buah matriks ya. Matriks A 1 min 3, 1 min 2. Dan B adalah min 2, 3, min 1, 1. Maka dapat didefinisikan matriks itu. Nah, coba dibaca kalimat ini dengan baik. Misalnya matriks A dan matriks B masing-masing adalah matriks persegi, sehingga AB sama dengan BA sama dengan I, harus sama dengan matriks identitasnya. Maka matriks B adalah inverse matriks A dan ditulis B sama dengan A-1. Ini yang saya maksud tadi. Dan matriks A adalah inverse matriks daripada B, kebalikan ya. A sama dengan B-1. Matriks A dan B adalah matriks yang saling inverse. Ini sekali lagi apabila AB sama dengan BA. Ini syaratnya. Nah, tetapi tidak semua matriks memiliki inverse. Hanya matriks persegi saja yang memiliki inverse. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama, ya. Apabila ada matriks M kali N, maka M sama dengan N, ini kita sebut sebagai matriks persegi. Ya. Misalnya matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, matriks 5 kali 5, dan sebagainya. Nah, hanya matriks persegi yang memiliki inverse. Secara umum, inverse dari matriks persegi A, atau ditulis sekali lagi A pangkat min 1 itu adalah inverse matriks, maka
A-1 itu dapat dirumuskan seperti ini. A pangkat min 1 atau inverse dari A sama dengan 1 per determinan A. Nah, ini determinan ya. Determinan A dikali ini kita sebut sebagai adjoint. Nah, ini saya sebut sebagai adjoint A. Ya. Nah, adjoint matriks A adalah transpos dari matriks kofaktor A. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Nah, sekali lagi, inverse dari matriks A itu adalah 1 per determinan A dikali adjoint matriks A. Ya. Adjoint daripada matriks A itu sendiri. Pak, kok ribet Pak menampakkannya ya seperti ini matriks ya, berbeda dengan bilangan rasional. Nah, jadi contoh misalnya matriks inverse dari matriks 2 kali 2. Tadi kan syaratnya harus persegi ya. Sekali lagi harus persegi. Jadi bagaimana inversenya? Maka inversenya diberikan oleh persamaan ya, persamaan ini. Misalnya A sama dengan A, B, C, D ini komponen matriksnya 11, 12, 21 dan 22. Maka inverse daripada A ini adalah 1 per determinan A. Determinan A itu adalah selisih hasil perkalian antara elemen matriks ini, di mana A dikali D dikurang dengan B dikali C. Itu adalah determinan ya. Jadi determinan itu di sini determinan dari matriks ini sekarang adalah diagonal ke kiri bawah. Nah, itu maaf ke kanan bawah ya. Diagonal ke kanan bawah. Sorry. Diagonal ke kanan bawah dikurang ke kiri bawah. Nah, bisa dipahami ya. Itu adalah determinan. Diagonal ke kanan bawah AD dikurang kiri bawah BC. Nah, lalu adjoint-nya itu sendiri adalah, nah, coba lihat ini komponen matriks A dan komponen adjoint. Jadi adjoint-nya itu kita harus merearrange atau memformat ulang bentuk susunan daripada baris kolom matriks kita, di mana kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Seperti itu. Jadi adjoint itu sama dengan kita tukar. Contoh, misalnya komponen 2.2 berarti adjoint-nya sama dengan 1.1. Ini titik ya. Kemudian apa lagi? 1.2, maaf ya. Bagusnya saya mulai dari awal ya. Saya ulangi. Jadi adjoint-nya itu 1.1 ini ditukar posisi ke 2.2 ya. Lalu 1.2 ditukar posisi ke 2.1. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita akan memperoleh 1.1A, ini panahnya berarti kedua-dua ya, ada dua panahnya, saling tukar ya. Di sini 1.1-nya adalah A dan 2.2 adalah D, maka saling tukar menjadi D-nya di sini dan A-nya di sini. Nah, kemudian 1.2 B dan 2.1 C, maka 1.2-nya menjadi min B di sini, menjadi B-nya di sini. Oh iya, tunggu sebentar. Jadi di sini tidak ada yang berubah ya.
untuk komponen ini, tetapi cukup diminuskan saja. Jadi sekali lagi, ini tidak berubah posisi. Nah, B menjadi min B, dan C menjadi min C. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, komponen diagonal kanan bawah, komponen diagonal ini kita rubah tempat. Nah, dan komponen ini kita kasih tanda minus. Ini minus, ini rubah tempat ya. Rubah tempat. Nah, seperti itu ya. Oke, sehingga sekarang kita lihat contoh ini. Misalnya inverse dari matriks di bawah ini 3, 4, 1, 2. Kita ujikan. Maka inverse matriknya adalah yang pertama tadi 1 per determinan A. 1 per determinan A, tentu komponen matriknya tadi ada berapa? 3 kali 2 dikurang 4 kali 1. Ya kan? Nah, jadi ini inverse-nya A-1 sama dengan 1 per 3 kali 2 kurang 4 dikali 1. Nah, ini kita lihat adjoint-nya. Adjoint-nya menjadi 2, 3. Kita tukar tempat. Ya. Lalu ini kita minuskan, min 4. Ini minus 1. Nah, seperti ini. Maka ini hasilnya adalah 1 per berapa ini? 3 kali 2, 6. Dikurang 4 berarti 2 ya. 1/2 dari 2 min 4 min 1 dan 3. Nah, sebetulnya ini bisa juga dikalikan ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam setengahnya, karena setengah itu tadi adalah skalar di sana ya. Jadi setengah ini kita kalikan saja ke dalam matriks kita, sehingga setengah dikali setengah sama dengan 1. Setengah kali min 4 sama dengan min 2. Setengah kali min 1 sama dengan min setengah. Setengah dikali 3 sama dengan 3/2. 3/2, Pak. Inilah inverse-nya. Jadi berbeda. Kalau tadi kita punya matriks A seperti ini, maka inverse daripada A sama dengan 1 min 2 min setengah dikali 3/2. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan persamaan matriks berikut ya. Nah, ini ada lagi. Jika A dikali X sama dengan B, untuk mencari matriks X caranya adalah sebagai berikut. X sama dengan A min 1 dikali B. Nah, sedangkan untuk mencari persamaan dengan bentuk berikut, XA sama dengan B. Nah, ini maka X sama dengan, untuk mencari X adalah dengan cara sebagai berikut. X sama dengan BA min 1. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah, kenapa? Karena tidak sama. Ini kan A min 1B, ini B A min 1. Berbeda. Perkalian matriks itu A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Ya. Sekali lagi, tadi sudah saya sampaikan, A dikali B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Nah, sehingga berbeda. Misalnya ada persamaan AX sama dengan B. A ini matriks, X ini matriks, dan B ini juga adalah matriks sekarang. Maka dari sini kan kita tahu X sama dengan B dibagi dengan A dari rumus ini ya. Nah, maka ini kan sama dengan B dikali 1/A, atau sama dengan B A pangkat min 1. Nah, coba lihat nanti bedanya ya. X sama dengan B per A. Nah, sedangkan
apabila kita punya XA, nah ini kita lihat, coba kita ujikan dulu, XA sama dengan B, maka ini sama, akan sama dengan BA-1. Nah, ini kan sebetulnya sama kalau kita berlakukan seperti konsep kita pada bilangan biasa. Tetapi untuk matriks ini tidak berlaku, ya. Tidak berlaku, melainkan kita melihat apa yang pertama di situ. Contoh, misalnya AX, A ini lebih duluan daripada X. Maka matriks A, apabila ini dia tetap matriks inverse A, tetapi posisinya harus di depan vektor, di depan matriks B. Ya, sekali lagi, apabila matriks A itu berada di depan matriks X, matriks yang kita kalikan, maka dia akan berada di depan matriks B. Sebaliknya, apabila dia berada di belakang X ini, maka X sama dengan B dikali inverse daripada A. Nah, artinya posisinya tidak bisa kita abaikan. Walaupun tadi kita buktikan ini seharusnya sama, ya. Nah, seharusnya kalau pada bilangan biasa. Tetapi pada matriks ini kita, kalau ini A-nya di awal pertama sebelum X, maka ini kita pindahkan, A inverse ini kita pindahkan ke depan B, maka akan menjadi B, akan menjadi A-1B, ya, A-1B. Nah, sedangkan untuk ini dia di belakang A, maka akan menjadi BA-1. Perhatikan bahwa walaupun ruas kiri sama-sama perkalian matriks A, nah ini yang barusan saya sampaikan, ya, kita bahas lagi. Ini contohnya sudah kita lakukan. Ini contoh yang keempat. Nah, ada matriks 2 kali 2 juga. Maka ini 5 dikali min 6. Jadi ini hasilnya kalau kita ingin mengerjakan, berarti berapa hasilnya? 1/5 kali min 6 adalah min 30. Kemudian dikurang min 8 di min 32, ya. Min 32, ya. Jangan lupa minusnya dikurung, ya. Nah, ini ajoinnya gimana? Min 6. Min 6 sama 5. 8 min 4. 4 sama 5. Ya, oke, berarti tidak paham semua, ya. Berarti ini jika diselesaikan 1/2, ya. Min 2 jadi. 1/2. 1/2. Nah, min 6, 8, min 4, 5. Ya udah, terserah mau dikalikan ke dalam, boleh. Maka B-1 sama dengan negatif 3. Negatif 3. 4, ya. Plus 2 sama 5/2. 5/2. Begitu, ya. Nah, sama, ya, nih sama kan hasil kita. Oke, sama. Nah, kira-kira seperti itu. Kita hari ini cukup sampai di sini saja materinya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Terkait tugas tadi, Pak, yang Bapak berikan itu dikirimnya bersamaan, ya, Pak, sama catatan yang di Google Classroom, Pak? Berbeda. Kalau tugas yang tadi nanti saya akan buatkan ininya. Saya akan buatkan posting barunya, tempat upload tugasnya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan kirimkannya kalau tugas ini hari Senin sebelum kita mulai kuliah. Artinya kita mulai jadwal kuliah kita jam 7.30, berarti jam 7.29 tugas paling lambat sudah disubmit, ya. Nanti saya buatkan linknya untuk mensubmit tugasnya. Buat di foto, jadi jadikan dia PDF, ya, biar mudah, biar ringan menguploadnya.
PDF lebih ringan. Jadi diinstal cam kamera CC cam Cam scanner, Pak. Nah, Cam cam scanner scanner, ya. Pak. Sorry ya. Cam Cam scanner. scanner. Jadi diinstal cam scanner. Jadi kalau tidak ada, tapi saya rasa semua punya Android ini. Jarang mahasiswa tak punya Android ya. Kecuali saya ketika menjadi mahasiswa dulu seperti kalian. Karena Android belum ada. Kalau kami dulu handphonenya masih handphone monoponik ya, monoponik dan bertransformasi ke polifonik dan kemudian bertransformasi muncul kamera dan mulai sekali-sekali bisa MP3 ya. Dulu ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau inverse dari ordo 3x3 bentuknya kayak gimana, Pak? Untuk ordo kali 3. Nah, sebentar ya. Iya, Pak. Sebentar. Matriks ordo 3x3. Nah, ini saya bukakan. Share screen. Sebentar. Mau dibuka ya. Bentar. Mana yang paling mudah nih contohnya, sebentar ya. Saya ambil contoh yang paling mudah. Nah, jadi ini tidak bisa di-copy ya. Copy image, sebentar. Nah, klik inverse ke bawah. Nah, ini saya share-kan. Nah, ini adalah inverse matrix 3. Bisa dilihat yang saya share? Sudah terlihat, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini ada inverse matrix 3x3 ya. Jadi rumusnya sama. Rumusnya masih sama, yaitu 1 per determinan A dikali adjoin daripada matriks A. Jadi apabila ada matriks A itu 2, 0, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 3 misalkan ya, maka biasanya yang paling perlu kita perhatikan itu adalah determinannya. Sekarang saya lihat determinannya. Ini determinan menghitungnya tetap diagonal kanan bawah dikalikan. Ya. Nah, kemudian dikurang dengan diagonal ke kiri bawah. Nah, ini ada panahnya. Nah, ini. Jadi dia akan, maaf, ini kalau ini dijumlahkan ya. Oke, boleh dijumlahkan, dikurangkan, ditambahkan ke kanan dan dijumlahkan ke kiri bawah. Ya, juga boleh ya, tidak ada masalah. Jadi ini 6, 2 plus 1 plus 3. Sebetulnya ini bukan dikali ini ya, bukan tambah. Ini tanda ini salah ini, jadi hati-hati. Ini saya ambil tadi dari, sebentar, mana ini pena saya. Jadi tanda ini kali ini ya, hati-hati ya. Ini kali. Nah, jadi kali ya. Ini juga kali. Kali semuanya. Tetapi yang arah ke sini dia minus ya. Dikurangi dia dengan arah yang ke sini. Artinya
A11 dikali A12 dikali dikali A33. 2 dikali 1 dikali 3 hasilnya harusnya 6. Kemudian ditambah 0 kali 2 dikali 2 hasilnya adalah 0. Dan ditambah 1 dikali 3 dikali 2. Dari mana ini datang? Ini datang kita geser. Matriks ini kita geser ke sini. Supaya untuk memudahkan kita ya. Nah, jadi 1 dikali 3 dikali 2. Artinya 1 dikali 3, 3 dikali 2 hasilnya 6. Ya. Baru yang ke arah kiri. Kiri bawah. Kiri bawah berarti saya mulai dari 1 ini. Saya mulai dari 1. 1 dikali 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, negatif 2 ya, karena min ya. Kemudian dikurang 2 kali 2 dikali 2, hasilnya adalah 8, min 8 lagi-lagi karena dia min. 0 kali semuanya 0 berarti min 0 dikurang 0 ya. Nah, 0. Artinya hasilnya sama dengan 6 ditambah 6, 12. 6 tambah 6, 12, kurang 2, 10, kurang 8, hasilnya 2. Ini determinannya. Setelah dapat determinannya, baru kita lihat adjoinnya. Nah, lihat adjoin. Adjoin kita itu, tadi kan sudah disampaikan, adjoin itu adalah kofaktor. Nah, kalau dia tadi 2 kali 2, tadi kan 2 kali 2, kita kan seperti ini saja. Nah, sininya tetap plus dan plus, tetapi kita balikkan nilainya. Tetapi ini, untuk adjoin ini, kita tandanya itu seperti ini. Nah, kalau 3 kali 3, tandanya seperti ini. Artinya nanti adjoin kita adalah seharusnya seperti ini. Adjoin kita berarti kita tukarkan posisinya 3, 1, 2, contoh ya. Lalu ini ada 0. Koefisien A, nah coba M11, M12, kofaktor ini tandanya ya, 0, 1, 3, 1, 2, lalu 2, 2, 2, dan ini kita lihat, plus, min, ini min, ini min, ini min. Nah, tapi nanti ini dicek lagi ya, saya belum cek ya. Nah, ini diperiksa lagi, baru kita kalikan dengan determinan, seperdeterminan itu setengah tadi dalam hal ini. Nah, nanti dicek lagi ya. Kira-kira seperti itu untuk yang 3 kali 3. Kalau 4 kali 4 ya dia lebih ribet lagi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak mau nanya boleh Pak? Ya, Tapi masih silakan. yang di tadi tuh, yang di slideshow tadi. Itu kalau oke, yang boleh. adjoin itu enggak yang baris jadi kolom, kalau yang order 3 kali 3. Gimana? Yang adjoin itu, yang ini, yang pas adjoinnya itu kofaktor itu enggak, yang pas adjoinnya itu jadi kolom jadi baris jadi kolom, enggak kayak gitu. Iya. Maksudnya yang dikali adjoin itu berubah tempat kayak gitu, yang kolom dia nanti balik ke adjoin balik ke kolom kayak gitu. Enggak kayak gitu. Oke, sebentar ya. Ini sebentar saya ambil rumusnya. Sebentar. Aduh, sorry. Nah, misalnya gini ya. Join matrix. Bentar. Nah, ini yang paling mudah kita ini kan. Nah, ini ya, 1. Kalau dia matriks 3 kali 3,